Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Muhammad Taher dengan NIM 12070700104 dari kelas Teknik Elektro C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret. Pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan berfokus pada barisannya saja, lalu kemudian lanjut kepada materi kekonvergenan. Dari barisan ini memiliki hubungan dari materi sebelumnya, yaitu limit, terus ada integral juga, lalu selanjutnya konvergen dan divergen. Nah, barisan ini memiliki fungsi, yaitu bilangan yang didefinisikan sebagai fungsi dengan daerah asal merupakan bilangan asli. Nah, dilihat dari definisinya ini, barisan sebagai fungsi yang mana fungsi itu adalah memetakan satu persatu, di mana memiliki domain dan kodomain. Yang mana domainnya itu pada barisan ini dikatakan sebagai bilangan asli. Bilangan asli itu contohnya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu dipetakan atau yang namanya kodomainnya adalah bilangan real. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk dari barisan ini ada 3 macam, yaitu bentuk eksplisit suku Kn. Lalu yang kedua, ditulis barisannya sejumlah berhingga suku awalnya. Lalu yang ketiga adalah bentuk rekursi. Bentuk rekursi, nah ada 3 macam. Yang pertama contohnya adalah ini AN sama dengan 1/N. Nah, di sini kita hanya tinggal mengganti nilai N-nya saja. Yang mana jika A-nya 1, A1 sama dengan berarti 1 per ganti nilai N-nya dengan nilai ini 1. Nah, lalu selanjutnya jika A2 sama dengan, maka nilainya adalah 1 per ganti nilai N-nya dengan 2. Nah, jadi 1 per 3. 1 per 3 juga ini maksudnya A3 sama juga jadinya 1 per 3. Nah, lalu yang kedua adalah seperti ini. Ini langsung ditulis saja, misalnya 1 per 2, 1 per 3. Ini adalah bilangan real. Maksudnya bilangan asli. Nah, lalu yang ketiga ini, lalu ini menggunakan persamaan. Yang mana ini kan jika A1 sama dengan 1. Nah, kita ganti, misalnya ini A-nya A1 ditambah 1. Nah, ini berarti jadinya untuk kita cari A2. Nah, A2 nya itu masih menggunakan yang A1 per 1 ditambah A1. Nah, nilai A1 nya itu tadi yang ini. Nah, berarti kita tinggal tulis 1 per 1 ditambah 1 sama dengan 1 per 2. Lalu ini selanjutnya kita misal N nya sama dengan 2, berarti kita cari ini A nya itu 2 ditambah 1. Nah, berarti ini kita mencari A3. Nah, 3 berarti kita masukkan lagi, kita menggunakan A2 per 1 ditambah A2. Nah, nilainya menjadi A2 tadi adalah ini 1 per 2 per 1 ditambah 1 per 2. Nah, sama dengan nilainya adalah ini 1 per 2 ini, jadi ini
2/2 ditambah 1/2 sama dengan 3/2. Nah, kita hitung ini perkalian dibalik, jadi nilainya adalah 1/3. Nah, sama semuanya, jadi dilihat bisa begini. Yang tadi nilai adalah 1, A1 nya ini 1, ini nilai A2 nya, nilai A2 nya tadi ini berarti 1/2. Lalu ini nilai A3 nya, ini nilai A3 1/3. Nah, seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita melihat definisi dari barisan, lalu selanjutnya ini materi kekonvergenan barisan. Nah, kekonvergenan ini memiliki definisi barisan AN dikatakan konvergen menuju L atau berlimit L dan ditulis sebagai berikut. Limit N menuju tak hingga AN sama dengan L. Nah, dilihat dari persamaannya ini, dapat dikatakan jika N-nya semakin besar atau N-nya menuju tak hingga, maka nilai tersebut akan menuju nilai L. Dari persamaan tersebut, dari persamaan limit tersebut, terus kita lanjut pada definisi selanjutnya. Jika untuk tiap bilangan positif epsilon ada bilangan positif n, sehingga untuk dilihat dari persamaannya, n lebih besar sama dengan n positif menuju harga mutlak an min L lebih kecil dari epsilonnya. Yang mana yang dimaksud dari lebih kecil dari epsilonnya ini adalah dari nilai tersebut, dari nilai an min L nya itu adalah lebih kecil dari nilai epsilonnya. Lalu selanjutnya, sebaliknya, jika barisan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L yang terhingga dinamakan divergen. Nah, sebelumnya kita sudah membahas divergen, maka ada lawan dari divergen. Lawan divergen tersebut adalah lawan konvergen tersebut adalah divergen. Yang mana jika barisan tersebut tidak menuju ke L, maka itu disebut divergen. Atau bilangan yang tidak konvergen ke suatu bilangan L itu adalah divergen. Lalu selanjutnya ke sifat-sifat limit barisan. Nah, sifat dari limit barisan ini, jika barisan AN konvergen ke L dan barisan BN konvergen ke M, maka dapat dilihat yang pertama itu jika AN ditambah atau dikurang dengan BN itu dapat dipecah atau dipisah. Dilihat dari ini limit limit N menuju tak hingga AN dapat ditambah atau dikurang limit N menuju tak hingga BN. Nah, ini dapat dilihat kita dapat dipisah atau dipecah ya. Selanjutnya yang kedua, ini perkalian, yang tadi di atasnya adalah penjumlahan atau pengurangan. Selanjutnya ini adalah perkalian. Nah, dari perkalian ini juga dapat dipecah, dapat dilihat itu limit N menuju tak hingga AN lalu dikali limit N menuju tak hingga BN. Selanjutnya yang ketiga sifatnya itu adalah pembagiannya. Pembagiannya juga dapat dipisah atau dipecah, tetapi memiliki syarat bahwa M-nya itu tidak boleh sama dengan 0, atau nilai M-nya itu tidak bernilai 0. Nah, selanjutnya barisan AN dikatakan monoton naik dan monoton turun apabila jika monoton naik
Bila AN-nya itu ditambah dengan 1, nilainya itu lebih besar atau sama dengan AN. Nah, selanjutnya bila dikatakan monoton turun bila AN plus 1 lebih kecil atau sama dengan AN. Nah, selanjutnya jika kita menjumpai persoalan tentang konvergenan barisan ini, kita dapat menggunakan limit sebagai pemecahannya. Seperti dikatakan di awal, pada kekonvergenan ini masih berhubungan dengan limit, yang mana kita dituliskan begini kesamaannya. Limit n mendekati tah hingga fx sama dengan L. Nah, maka limit n mendekati tah hingga fn sama dengan L. Nah, lalu selanjutnya kita akan menuliskan contoh. Nah, contoh kita tulis contoh sederhana saja, satu contoh sederhana, yaitu AN sama dengan N per 2N min 1. Nah, jika kita menemukan persoalan ini, kita dilihat dari cara mencarinya itu menggunakan limit, yang mana yang kita tahu bila menggunakan limit biasanya kita membaginya dengan pangkat yang terbesar ya. Nah, kita ini diubah saja. Jadi seperti ini, limit ini nanti kita ubah menjadi x ya. Berarti limit x mendekati tah hingga terus fx sama dengan limit x mendekati tah hingga x per 2x min 1. Nah, kita dibagi dengan pangkat yang paling terbesar. Limit x mendekati tah hingga. Nah, pangkat terbesarnya di sini adalah pangkat 1 ya. Berarti x per 2x per x dikurang 1 per x. Nah, begini. X dibagi x sama dengan 1 per 2x. 2x dibagi x sama dengan 2, terus dikurang 1 per x. Nah, ini x masih x, kita langsung substitusikan saja menjadi 1 per 2 min 1 per tah hingga ya. Nah, itu karena tah hingga. Lalu ini jadi hasilnya sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per tah hingga, nilainya adalah 0 ya. Nah, lalu kita sini tulis 0. Ini jadinya, jadi hasil akhirnya adalah 1 per 2 ya. Nah, ini hasil akhirnya. Sekian video yang dapat saya sampaikan tentang barisan dan deret ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.